Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Kakinanti, inilah Jateng terkini. Kedatangan mobil ambulans pembawa jenazah warga Batang, Jawa Tengah yang mengalami kecelakaan maut di jalur Pantura, Cirebon, Jawa Barat tiba di rumah duka pada Senin pagi yang disambut isak tangis keluarga, kerabat maupun rekan-rekan korban yang sudah menunggu sejak semalaman. Seperti inilah suasana rumah duka keluarga almarhum Anan Nurmansyah, 24 tahun, warga desa Cepagan, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Anan Nurmansyah merupakan satu dari 6 korban meninggal dunia akibat musibah kecelakaan maut di jalur Pantura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kedatangan jenazah Anan Nurmansyah disambut isak tangis keluarga, kerabat dan rekan-rekan korban yang sudah menunggu sejak semalaman. Kepala Desa Cepagan Heri Kiswanto mengatakan warganya yang ikut menjadi korban kecelakaan ada 3 orang, masing-masing atas nama Anan Nurmansyah, Andre Prasetyo, dan Sulastri. Sedangkan 2 berasal dari Desa Banjiran atas nama Daryah dan Sunarti. Dari Desa Cepagan ada 3 warga, Andre Prasetyo, Anan Nurmansyah, dan Sulastri. Yang 2 dari Desa Banjiran, yang 1 dari Desa Masjid. Sementara itu, Sugeng selaku petugas jasa marga yang langsung mendatangi rumah duka mengatakan jumlah santunan yang nantinya akan diserahkan ke ahli waris sebanyak 300 juta rupiah, yang mana masing-masing korban meninggal dunia akan mendapatkan 50 juta rupiah. Jumlah santunan yang kami serahkan untuk masing-masing ahli waris korban yang sah adalah sebesar 50 juta. Jadi total keseluruhan dari 6 korban itu adalah sebanyak 300 juta. Diketahui 2 warga Batang tersebut melakukan penjemputan 4 kerabatnya yang bekerja di rumah makan di Bogor, Jawa Barat. Namun naas saat menuju arah pulang, rombongan tersebut justru terlibat kecelakaan. Mobil minibus yang ditumpangi para korban menabrak sebuah truk minyak yang sedang menambal ban di pinggir jalan, yang mana akibat tabrakan tersebut 6 orang penumpang meninggal dunia. Dari Batang, Ahmad Rivaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau lokasi pengungsian bencana tanah bergerak yang berada di Desa Dermasuci, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Yang mana dalam kunjungannya tersebut, Ganjar menghimbau agar warga yang menjadi korban dapat direlokasi lantaran wilayah tersebut merupakan wilayah rawan terjadi bencana tanah bergerak. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama rombongan tiba di Desa Dermasuci yang langsung disambut warga yang ingin bersalaman dan berfoto bersama. Ganjar dengan ramah menyapa dan melayani permintaan warga yang sudah berjam-jam menunggu kehadirannya. Setelah menyapa warga, Ganjar kemudian menuju ke lokasi yang sudah disiapkan dan langsung menyerahkan sejumlah bantuan secara simbolis. Bantuan yang berasal dari Gubernur Jawa Tengah sebesar 800 juta rupiah, serta bantuan dari Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Tengah sebesar 174.699.600 rupiah. Serta terdapat juga bantuan berupa beras dan makanan untuk ibu hamil dan anak-anak. Usai menyerahkan bantuan, Ganjar kemudian meninjau lokasi rumah-rumah warga yang terdampak tanah bergerak. Kondisi jalan yang cukup sulit dijangkau dengan kendaraan roda 4 membuat Ganjar harus membonceng motor trail yang dikemudikan oleh seorang anggota Polres Tegal. Dulu saat 2017 ya Mas ya, saat 2017 ke sini memasang early warning system untuk melihat pergerakan tanah, dan ternyata ini pergerakannya cukup banter begitu ya. Dan ternyata secara geologis area ini memang cukup berbahaya. Maka hari ini kita memberikan bantuan, ada dari Pemprov, ada dari Basnas, ada dari PMI, ya, ada dari PMI Provinsi dan PMI Kota Semarang. Ya. Terus kemudian tadi diberikan harapan kita masyarakat dibuatkan rumah, tapi tidak di sini. Maka saya tadi minta Pak Kades menjelaskan kepada warga tidak boleh lagi ditempati tanahnya, tidak boleh lagi, karena ini sangat berbahaya. Sementara itu, Kepala Desa Dermasuci Mulyanto mengaku menunggu instruksi dari Bupati terkait bantuan yang sudah diserahkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk pembangunan rumah baru warga yang terdampak tanah bergerak.
Sedangkan jumlah rumah warga yang harus direlokasi berjumlah sebanyak 232 unit yang membutuhkan lahan seluas 3 hektar. Semua berarti ada 232 rumah yang memang harus direlokasi. Namun di sini tanah tenda yang di sini untuk merelokasi sejumlah itu tidak kurang lahannya. Lahannya kurang ya? Masih kekurangan lahan. Lahan yang dari Pemda sendiri ada berapa luasnya? Luasan dari Pemda dan sama Basnas yang dibeli itu ada 1 hektar ya. Jadi 1 hektar tidak cukup untuk membangun sebanyak 232 rumah. Bencana tanah bergerak di Desa Dharma Suci terjadi pada Sabtu bulan Februari lalu. Ratusan rumah warga mengalami kerusakan berat hingga sedang akibat bencana alam tersebut, hingga menyebabkan warga yang rumahnya rusak terpaksa harus mengungsi. Jumlah warga yang mengungsi ada sejumlah sekira 335 jiwa. Mereka tersebar di 7 lokasi pengungsian, di antaranya berada di tenda Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, tenda PMI, dan Sekolah Dasar Negeri Dharma Suci 1. Dari Tegal, Gus Fadilah, Lingkar TV, melaporkan. Ya, pemirsa, demikian program Jateng Terkini hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas siang Anda dan sampai jumpa.